Bagaimana rasanya kalau kamu tahu makanan super mahal di restoran mewah yang porsinya cuma seuprit itu ternyata dimasak lewat tekanan mental yang ekstrim, darah, bahkan tindakan ilegal. Film ini bakal membongkar kalau di dunia kuliner elit yang dibeli itu bukan cuma rasa, tapi gengsi sosial yang penuh kepalsuan. Diberitahukan kepada seluruh pemirsa harap bersiaga. Kunci pintu, matiin lampu, siapkan mata dan telinga serta pasangan jika ada. Tanpa bercocot-cocot ria, langsung saja putar intronya. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang gadis perempuan bernama Aoi. Dia merupakan seorang gadis yang tiap hari memasak mie kue tiaw goreng di warung sederhana milik keluarganya di kawasan kota tua Bangkok. Dia tinggal bersama ayahnya yang sakit-sakitan dan seorang adik perempuan. Suatu hari, seorang cowok muda bernama Ton datang ke warungnya dan memesan makanan. Ton diam-diam memperhatikan cara Aoi mengayunkan wajan besar dan bagaimana dia mengendalikan api kompor gas yang sangat panas. Terkesan dengan bakat alami Aoi, Ton memberikan kartu namanya sebelum pergi dan mengajak Aoi untuk ikut audisi di tempat kerjanya. Tertarik untuk mengubah nasib dan melunasi utang keluarga, Aoi datang ke markas tim Hunger, sebuah penyedia catering fine dining paling mewah dan eksklusif di Thailand. Tempatnya sangat steril, modern, dan dipenuhi peralatan masak yang canggih. Di sana, Aoi harus berkompetisi satu lawan satu dengan seorang koki muda pria lulusan sekolah kuliner elit luar negeri. Tak lama kemudian, muncul Chef Paul, koki legendaris yang sangat ditakuti karena kejam dan perfeksionis, masuk ke dalam ruangan dengan aura mengintimidasi. Ujiannya sangat sederhana, membuat nasi goreng. Rivalnya membuat nasi goreng modern dengan bahan-bahan premium dan teknik barat yang rapi. Sementara Aoi, karena gugup melihat bahan-bahan mewah, memilih menggunakan bahan-bahan sederhana namun memaksimalkan teknik panas wajan jalanannya. Chef Paul langsung mendekati kedua masakan tersebut. Chef Paul tidak mencicipi kedua masakan tersebut. Namun, dengan insting penciuman yang tajam, Chef Paul langsung tahu siapa peserta yang layak dieliminasi. Rival Aoi tidak terima karena merasa nasi goreng buatannya lah yang lebih mewah. Dan merasa bahwasanya nasi goreng Aoi adalah nasi goreng yang tidak layak untuk dihidangkan. Sebab nasi goreng tersebut adalah nasi goreng kampung. Di hari pertamanya, Aoi langsung diberi tugas berat, mengiris daging wagyu sapi A5 yang harganya sangat mahal. Potongan dagingnya harus memiliki ketebalan yang luar biasa presisi, tidak boleh kurang atau lebih 1 mm pun. Aoi yang belum terbiasa terus-menerus gagal. Chef Paul berdiri di belakangnya, membentak, menghina latar belakangnya sebagai tukang mie jalanan yang tidak punya selera berkelas, dan melempar daging-daging gagal itu ke lantai. Iu, sombong amat anjay. Malam harinya, setelah seluruh staf pulang, Aoi memilih bertahan di dalam dapur yang gelap, sambil menangis menahan rasa sakit dan frustasi. Dia belajar memasak daging dengan begitu keras, sampai telapak tangan dan jarinya melepuh. Ton diam-diam kembali ke dapur, membawakan salep untuk mengobati luka tangan Aoi. Di momen inilah, mereka mulai dekat. Besok paginya, pas Chef Paul melihat hasil potongan Aoi yang kini sudah sempurna, dia cuma menatap dingin tanpa memuji sedikit pun. Adegan berpindah kepada para tim Hunger yang diundang dalam acara catering privat di rumah seorang jenderal militer yang korup. Tema hidangannya adalah daging dan darah. Chef Paul menyajikan potongan daging merah mewah yang disiram saus merah pekat yang teksturnya sangat mirip dengan darah segar.
Aoi merinding saat melihat para pejabat tinggi dan wanita sosialita itu makan dengan beringas sampai mulut dan dagu mereka berlumuran saus merah. Setelah menyajikan makanan kepada para tamu, ada seorang investor yang tertarik dengan bakat masak pada seorang Aoi. Investor tersebut kemudian memberikan kartu namanya kepada Aoi, dan nama investor tersebut adalah Tos. Adegan kemudian berpindah kepada rumah Ton, yang mana Ton ingin mengajari sebuah teknik memasak yang lebih mendalam kepada Aoi, agar Aoi dapat beradaptasi dengan cepat di dalam tim Hanger. Ton mengajari Aoi berbagai teknik memasak, mulai dari memotong sayur yang baik dan benar, memilih daging yang bagus, hingga makanan penutup yang lezat. Maka sesuai dengan dugaan Mimin yang budiman, jika seseorang berduaan maka yang ketiga adalah setan, hingga kejadian Wakwikwo pun tak dapat terelakkan. Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan anggota tim The Hunger yang berada di dalam dapur. Seperti biasa, Chef Paul masuk dengan aura yang sangat dingin dan sangat mengintimidasi. Kemudian dia mengatakan bahwasannya di dalam dapur ini ada seorang pencuri. Barang curiannya pun tidak main-main, yaitu 500 gram daging dengan kualitas tinggi yang harganya sangat mahal. Awalnya tidak ada yang mengaku siapa sebenarnya yang mencuri, hingga pada akhirnya Chef Paul mengancam bahwa akan memeriksa rekaman CCTV. Tak lama kemudian seorang koki mengangkat tangan. Ia menjelaskan kenapa kemudian dia mencuri daging tersebut. Menurutnya, selama bertahun-tahun, dia banyak sekali masak masakan mewah dan sangat mahal. Namun ironisnya, dia dan keluarganya tidak pernah bisa merasakan sedikit pun masakan tersebut. Chef Paul mengatakan kepada koki tersebut bahwasannya dia masih terlalu miskin untuk merasakan bahan makanan yang ada dalam dapurnya. Jika ia ingin merasakan makanan itu, maka dia harus menyewa jasa Chef Paul agar bisa masak untuk dirinya dan keluarganya. Tak terima dengan penghinaan tersebut, sang koki pun keluar dari dapur dan mengacungkan jari tengah kepada Chef Paul. Di acara catering berikutnya, tim Hanger diminta untuk memasak sup di sebuah keluarga kecil. Ketika sedang memasak, Chef Paul tiba-tiba membuang sebuah sup yang ada dalam wajan tersebut dan menggantinya dengan bubuk super mie instan. Wow, licik sekali. Setelah menyajikan makanan pada sebuah keluarga privat tersebut, Chef Paul mengumpulkan semua tim untuk mendiskusikan satu hal. Chef Paul mengatakan bahwasannya ketika tim sedang memasak sup tersebut tercium ada aroma udang. Chef Paul mengatakan bahwasannya keluarga privat tersebut alergi terhadap udang, dan jika mereka memakan sedikit saja, itu dapat menyebabkan kematian. Mengetahui ada anggota tim yang berkhianat dan ingin menjatuhkan karirnya, Chef Paul memaksa kepada para anggota tim untuk mengaku siapa yang telah mencampurkan udang dalam sup tersebut. Mudah saja bagi Chef Paul untuk mengetahui siapa pelakunya, dan ternyata pelakunya merupakan salah satu koki senior di situ yang bernama Dang. Dengan auranya yang sangat dingin dan sangat mengintimidasi, Chef Paul memarahi Dang, bahkan sampai menghinanya dan harus merelakan kepalanya yang ditoyor-toyor. Secara spontan, Dan yang emosi pun langsung mengambil pisau yang berada di dekatnya, kemudian menusuk perut Chef Paul. Scene pun berpindah di dalam sebuah rumah sakit di mana Chef Paul sedang terkapar loyo. Aoi pun datang mengunjungi Chef Paul dan tidak lupa membawakan makanan, yaitu kue tiaw buatan resep keluarganya. Aoi menjelaskan bahwasannya kue tiaw itu adalah kue tiaw yang sederhana, namun dibuat dengan cinta. Tanpa berlama-lama, Chef Paul pun mencicipi masakan tersebut. Chef Paul langsung mengetahui bahan-bahan yang digunakan dalam makanan itu. Namun, Chef Paul mengatakan kepada Aoi bahwasannya di dunia ini tidak ada makanan yang dibuat dengan cinta. Jika kamu ingin maju dan menjadi istimewa, apalagi untuk menjadi seorang chef, yang harus kau kedepankan adalah ego dan ambisi, bukan cinta. Mamam itu cinta.
Tak lama kemudian, Chef Paul pun menceritakan masa kelamnya. Dulu, Chef Paul adalah seorang anak yang miskin dan ibunya merupakan seorang pembantu bagi keluarga kaya. Karena tinggal bersama majikannya, Chef Paul selalu bertanya-tanya kenapa makanan mewah yang dimakan oleh majikannya itu tidak pernah sedikit pun ia makan bersama ibunya. Chef Paul yang kala itu masih kecil pun sangat penasaran dengan satu makanan. Makanan tersebut bernama kaviar. Karena tak lagi tahan dengan rasa penasarannya, Chef Paul yang masih bocil pun terpaksa mencuri kaviar dari dalam kulkas. Secara tidak langsung, Chef Paul diteriaki maling oleh anak majikannya. Kaget dengan suara anak majikan tersebut, Chef Paul pun menjatuhkan kaviar dari tangannya. Akibat tindakan itu, ibu Chef Paul yang merupakan seorang pembantu harus membayar denda. Di sela-sela membersihkan lantai, Chef Paul pun memberanikan diri untuk mencicipi rasa kaviar yang sudah terjatuh di lantai. Ironisnya, rasa kaviar tersebut jauh daripada ekspektasi Chef Paul. Chef Paul mengatakan bahwasannya rasa kaviar itu seperti telur keong emas yang ada di sawah. Pada saat itu, Chef Paul menyadari satu hal, bahwasannya apa yang dimakan orang kaya bukan lagi tentang rasa, tapi sesuatu yang menunjukkan status sosial yang sangat tinggi. Adegan pun berpindah dalam sebuah hutan. Rupanya, tim Hanger diundang oleh salah satu pejabat publik untuk menjadi juru masak di sana. Awalnya semua tampak biasa, hingga Aoi menyadari satu hal, bahwasannya seorang pejabat tersebut merupakan pejabat yang hobi berburu. Tak tanggung-tanggung, hewan yang diburu oleh pejabat tersebut merupakan salah satu hewan yang dilindungi oleh undang-undang. Tim Hanger pun diminta untuk memasak hasil buruan tersebut. Namun, Aoi yang memiliki jiwa nasionalisme yang sangat tinggi merasa ada yang aneh. Aoi kemudian mengatakan kepada Chef Paul, bukankah ini perbuatan ilegal? Namun, dengan aura dingin dan sangat mengintimidasi, Chef Paul mengatakan bahwasannya tugas seorang chef hanyalah memasak dan tidak peduli apa yang dimasak. Lagi pula, untuk apa seorang chef memikirkan hal-hal tersebut? Tak terima dengan pernyataan yang mencoreng nasionalismenya, Aoi pun pergi dan secara resmi meninggalkan tim Hanger. Setelah meninggalkan tim Hanger, Aoi pun mempertimbangkan tawaran yang diberikan TOS dulu kepadanya. Setelah bergabung dengan TOS, Aoi bertekad menjadi seorang chef yang bisa menandingi Chef Paul. Aoi sebenarnya tidak ingin menyaingi Chef Paul. Dia hanya merasa bahwasannya prinsip yang dipegang oleh Chef Paul merupakan prinsip yang salah. Aoi memulai semuanya dari awal. Dimulai dari mendirikan dapur, merekrut tim, hingga membuat resepnya sendiri. Aoi terus belajar dan berusaha dengan sangat keras. Berhari-hari, berminggu-minggu, dia terus bekerja keras hingga pada akhirnya dia bisa mendirikan sebuah tim bernama Flame. Berkat usaha dan kerja kerasnya, kini Aoi secara resmi menjadi seorang chef yang cukup terkenal, bahkan hampir menyaingi Chef Paul. Scene pun berpindah dan memperlihatkan Chef Paul mengunjungi dapur Aoi di malam hari. Pertemuan ini cukup dramatis. Aoi juga tidak lupa menyiapkan beberapa hidangan untuk dicicipi oleh Chef Paul. Setelah mencicipi hidangan tersebut, Aoi yang merasa Chef Paul lebih berpengalaman pun meminta kritik dan saran daripada Chef Paul. Chef Paul pun tersenyum tipis dan mengatakan kepada Aoi, buat apa meminta kritik dan saran darinya? Karena saat ini, Aoi merupakan seorang chef yang sangat terkenal. Tapi, Chef Paul mengingatkan satu hal kepada Aoi. Jika seseorang berada di puncak kesuksesan, maka perlahan obsesi terus menghantuinya. Obsesi itu akan mengambil satu persatu kebahagiaan dari orang tersebut. Mulai dari waktu, keluarga, hingga orang yang dicintainya. Namun yang lebih menakutkan adalah, itu semua merupakan sebuah permulaan. Chef Paul mengatakan,
Semua itu telah dialaminya selama bertahun-tahun, yang membuat Chef Paul terlihat dingin dan tidak punya empati. ขาสั่นมากกว่าใช่ไหมรสชาติของการเป็นคนพิเศษ Sebelum pulang, Chef Paul mengatakan kepada Aoi agar ia sebaiknya bersiap karena besok mereka akan diundang seorang model terkenal bernama Madame Milky. Walaupun bukan kompetisi, akan tetapi acara tersebut akan menjadi duel yang sangat sengit antara Aoi dan juga Chef Paul. Mereka akan berlomba-lomba menarik perhatian Madame Milky yang merupakan seorang influencer terkenal sekaligus model yang akan membuktikan siapa sebenarnya chef terbaik di antara mereka berdua. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Madame Milky memasuki acara tersebut menggunakan gaun yang sangat mewah bertemakan seorang dewi. Aoi merasa gugup karena dia belum pernah sebelumnya memasak untuk seorang tokoh yang sangat terkenal seperti Madame Milky. Ton yang diketahui telah keluar daripada tim Hanger datang dalam acara tersebut untuk memberikan semangat kepada Aoi. Di tengah-tengah acara tersebut, Aoi langsung membuat sebuah hidangan yang dia beri nama sebagai kemenangan gelombang baru. Hidangan tersebut berhasil menarik perhatian Madame Milky dan juga para tamu undangan yang hadir dalam acara tersebut. Ketika para tamu sedang menikmati hidangan itu, tiba-tiba suasana acara tersebut berubah menjadi sangat mencekam. Muncullah seonggok daging bapomet yang digantung pada langit-langit dalam ruangan itu. Kemudian, Chef Paul muncul dengan golok yang ada di tangannya. Chef Paul berjalan mendekat menuju arah daging itu, kemudian menghempaskan goloknya dengan sangat keras. Setelah menghempaskan golok dengan sangat keras ke arah daging bapomet itu, Chef Paul kemudian membakarnya. Semua perhatian para hadirin, termasuk Madame Milky, teralihkan kepada Chef Paul. Setelah itu, Chef Paul mengatakan kepada Madame Milky bahwasannya nama daripada hidangan ini adalah kurban untuk para dewa. Para hadirin seperti terhipnotis dan berebut untuk memakan daging itu dengan sangat rakus. Chef Paul kemudian menatap sinis ke arah Aoi. Ketegangan pun tak dapat terelakkan antara Chef Paul dan juga Aoi. Aoi pun tak mau kalah. Dia akhirnya memasak makanan yang sangat sederhana dan menggunakan bumbu yang diwariskan dari keluarganya secara turun-temurun. Perhatian Madame Milky pun seketika terarah kepada Aoi. Aoi memasak hidangan tersebut dengan penuh kebahagiaan. Aoi menjelaskan kepada Madame Milky bahwasannya nama makanan ini adalah kue tiao rewel. Walaupun tampaknya sederhana, namun ketika memakannya, kita akan mengingat suasana rumah yang penuh dengan rasa aman dan juga kebahagiaan. Tak tinggal diam, Chef Paul pun menyiapkan sebuah hidangan. Hidangan ini terlihat lebih seperti lebih seperti teh tawar. Oh my god. Namun katanya ini adalah sup rakyat biasa. Dan menurut Chef Paul, ini adalah sup yang jika dinikmati, kita akan menyadari bahwasanya kita adalah manusia biasa dan bukan siapa-siapa. Tidak ada satu yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Ketika semua orang sedang menikmati hidangan yang dibuat oleh Chef Paul, dengan senyuman tipis yang penuh intimidasi, Chef Paul mendatangi Aoi dan mengatakan, "Ada satu pelajaran terakhir untukmu. Orang-orang yang ada di sini tidak akan pernah peduli seberapa lezat pun makanan yang kamu buat, seberapa cantik sajian yang kamu sajikan, ataupun seberapa keras usahamu dalam membuat suatu makanan. Pada dasarnya kamu tidak bisa mengalahkan satu keyakinan. Keyakinan bahwasannya mereka lebih memilih aku daripada kamu. Mereka tidak lapar dengan makanan yang aku buat, melainkan mereka lapar akan aku. Hasrat mereka terhadapku, serta obsesi mereka terhadapku begitu besar, sehingga apapun yang aku buat akan terasa istimewa walaupun rasanya tidak enak." Seketika Aoi pun terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Tak lama kemudian, 3 orang polisi masuk ke dalam acara tersebut. Mereka meminta agar Chef Paul memberikan keterangan karena Chef Paul pernah menyajikan satwa yang dilindungi oleh undang-undang. Rupanya, Ton yang merupakan mantan anak buah Chef Paul sengaja mengirimkan video itu kepada kepolisian. Tak lupa pula, Ton mengirimkan video tersebut kepada orang-orang yang berada dalam acara itu. Seketika semua orang memandangi Chef Paul dengan begitu sinis dan penuh amarah. Maka apa boleh buat, nasi telah menjadi bubur, maka nikmatilah buburnya selagi hangat dan jangan lupa dicampur kecap. Chef Paul akhirnya ditangkap. Saya akan lawan. Namun bukannya senang,
Aoi justru sangat bersedih ketika Chef Paul ditangkap, karena jauh di dalam hatinya, dia masih menganggap bahwasannya Chef Paul adalah seorang guru. Ketika semua orang memberikan selamat kepada Aoi, Aoi justru larut dalam kesedihannya. Pada akhirnya, Aoi memilih meninggalkan semua karir ataupun reputasinya, karena dia menganggap untuk apa menjadi seorang yang sukses namun tidak bisa bahagia. Aoi pun pulang ke rumahnya. Dia disambut hangat oleh keluarganya. Aoi memilih meninggalkan semua kehidupan mewah yang dia punya sebelumnya dan kembali memilih menjadi pedagang kue tiaw biasa. หิวกันหรือยัง Cerita pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil daripada cerita tersebut adalah keberhasilan sejati bukanlah tentang status sosial yang tinggi, melainkan kemampuan menjaga ketulusan hati. Pada akhirnya, pencapaian terbaik dalam hidup akan selalu kembali pada kesederhanaan, rasa syukur, dan jati diri yang membumi. Saya Pinko mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri, serta sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.